Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Satu di antaranya pagi ini, alhamdulillah, kita masih berkesempatan hidup dan menikmati segala fasilitas kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, Sobat Bawaslu yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami sampaikan selamat bergabung dengan Bawaslu Kabupaten Demak dalam program Posonan episode yang pertama ini yang dikemas dalam acara ngupat ngobrol urusan pemilu dan pilkada serentak. Insya Allah selama setengah bulan ke depan Demak, Bawaslu Demak akan menemani sobat-sobat kurang lebih 30 sampai 60 menit ke depan dalam setiap harinya kecuali hari Sabtu dan hari Ahad. Namun sebelumnya sobat-sobat Bawaslu yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami informasikan bagi sobat-sobat yang belum kenal lokasi di Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Demak beralamat di Jalan Sultan Fatah nomor 10 Bintoro Demak. Satu lokasi dengan damkar dan veteran. Silahkan sobat-sobat jika sempat berkunjung di Bawaslu Kabupaten Demak untuk bisa menikmati pojok pengawasan yang senantiasa terbuka bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi kepemiluan terkhusus sisi kepengawasan. Oke? Kami ingatkan acara ini disiarkan live streaming melalui kanal YouTube Bawaslu Demak. Silahkan subscribe dan jempolnya sebagai tanda kebersamaan kita. Silahkan untuk berpartisipasi berupa tanggapan atau pertanyaan nanti agar mendapat informasi yang lebih dalam lewat kolom chat YouTube Bawaslu Demak. Sobat Bawaslu yang berbahagia dimanapun Anda berada, kalau kita mengamati sekitar kita, seperti pepohonan-pepohonan yang ada, seringkali kita temui juga benalu atau parasit yang meskipun tumbuh bersama, namun pada hakikatnya merongrong, menghambat pertumbuhan dari pohon itu. Demikian juga dalam puasa kita, sobat. Kita merasa enjoy melakukan puasa bila dibarengi dengan ngerumpi aib atau kekurangan sesama yang pada sejatinya adalah bagian dari parasit yang menghambat bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Dari sinilah Bawaslu Kabupaten Demak mengajak sobat-sobat daripada ngerumpi yang tidak berguna dan bahkan menghilangkan puasa kita, menghilangkan pahala puasa kita maksudnya, akan lebih baik mari kita bergabung dengan kami membicarakan demokrasi yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Oke, sobat-sobat yang berbahagia dimanapun Anda berada, tahu tidak bahwa ternyata demokrasi juga ada parasit yang tentunya sifatnya sama, seolah-olah hidup bersama, namun sejatinya sangat berbahaya. Nah, pada kesempatan ini, Bawaslu Kabupaten Demak akan menghadirkan staf ahli Bawaslu Republik Indonesia untuk berbagi informasi dengan kita tentang parasit demokrasi itu, terkhusus tentang demagog dan narsisme politik. Beliau adalah Ustadz Mashkuruddin Hafidh yang akrab kita panggil dengan Cak Mashkur karena beliau dari Jawa Timur. Oke, Cak Mashkur
Sudah bisa connect dengan kami, Cak Maskur? Halo, Ya, sudah. Assalamualaikum. Ya, oke, terima kasih Cak Maskur. Kami sampaikan terima kasih Jalannya. sudah berkenan bergabung dengan kami. Semoga pertemuan ini bukan kali yang pertama ya, Cak. Namun bisa Ya, berlanjut pada kesempatan lain. Dan semoga apa yang nanti Cak Maskur sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan sobat-sobat Bawaslu Demak. Oke, sobat yang berbahagia, mari kita ikuti. Dan kepada Cak Maskur, kami persilahkan untuk menyapa sobat-sobat kita dan sekaligus menyampaikan tentang parasit demokrasi terkait dengan demagog dan marxisme politik. Silahkan Cak Maskur. baik, terima kasih moderator yang saya hormati. Saya mendengar pengantar dari moderator itu seakan-akan mendengar penyiar radio RRI. Aksen naik turunnya persis banget ya. Apalagi kalau pas seperti mengumumkan harga makanan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah mendapatkan pengantar yang sangat baik dari Ketua Bawaslu Provinsi, Mas Fajar, dan Ketua Bawaslu Demak. Saya hormati teman-teman Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu Demak yang hadir, dan teman-teman Bawaslu seluruh Indonesia, serta para peserta di Zoom ini. Ada jajaran sekretariat Bawaslu Demak seluruhnya. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Tentu bagi yang menjalankannya. Karena sambil nunggu maghrib itu kayaknya enaknya kita ngopi. Ngobrol pemilu maksudnya. Beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, saya mengapresiasi ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota terkait dengan peningkatan kapasitas dan informasi untuk seluruh masyarakat. Yang bisa jadi tidak mendapatkan arahan dari Bawaslu RI. Karena hari-hari ini tentu Bawaslu RI masih dalam masa transisi gitu ya. Sehingga beberapa kegiatan mungkin masih dalam proses rancangan. Sementara di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota secara inisiatif tetap berjalan seperti biasa, terutama meningkatkan pengawasan partisipatif. Ini sungguh luar biasa bagi kami di Bawaslu RI, bagaimana kuatnya semangat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota di dalam mengisi ruang-ruang demokrasi dan pemilu sesuai dengan momentumnya. Kalau momentumnya bulan puasa, maka agenda posoan sebagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu Demak itu sangat sangat relevan. Nah, mengawali diskusi ini temanya memang cukup berat ya. Tapi saya sangat suka karena ciri khas dari Bawaslu itu memang mencari tema-tema baru yang dari tema-tema itu kita bisa mendapatkan cara pandang baru di dalam melihat dunia pemilu dan demokrasi kita. Pemilu itu bukan hanya persoalan prosedur, bukan hanya persoalan
tahapan yang mekanistik, tetapi pemilu adalah sebuah cara pandang dan komunikasi publik yang besar. Sehingga kalau kita menggunakan kacamata parasit, menggunakan kacamata demagog, dan menggunakan kacamata satunya apalagi itu ya, itu bisa saja, karena cara pandang Bawaslu itu bisa dari mana saja. Nah, saya dalam konteks parasit ini mau menyampaikan 4 hal yang bisa menjadi catatan kita untuk mengawali diskusi ini, dan tentu nanti kita bisa berdiskusi kembali terhadap gagasan-gagasan yang kita sampaikan. Yang pertama, kita sekarang ini sebagai warga negara Indonesia menggeluti demokrasi dan pemilu di Indonesia itu secara umum memiliki 4 kelebihan. Secara umum kita memiliki 4 kelebihan. Kelebihan yang pertama itu adalah kelebihan sumber daya alamnya. Kalau kita lihat ya, atau mungkin kita rasakan, atau kita sempat mendatanginya, dari Sabang sampai Merauke, itu menunjukkan betapa Indonesia ini sangat kaya. Bahkan apapun saja ada. Yang tidak ada di negara lain kita punya. Yang negara lain harapkan itu di sini sudah kita miliki. Hampir seluruhnya. Air berlimpah, pohon banyak, batu bara tinggal ngambil, dan seterusnya. Bahkan kalau kita menanam pun, rasanya menanam apa saja itu bisa. Nah, itu kelebihan pertama kita di sumber daya alam. Akan tetapi, di dalam sumber daya alam yang sangat luar biasa, itu faktanya ada parasit di dalamnya, ya. Parasitnya apa? Salah satu parasit yang ada di sumber daya alam kita itu adalah sumber daya yang sangat banyak, yang sangat besar, yang sangat luas, itu tidak dinikmati oleh banyaknya penduduk di Indonesia. Data-data menunjukkan bahwa hampir seluruh kekayaan di Indonesia itu dikuasai oleh segelintir orang saja, ya. Bahkan katanya, konon katanya 80% kekayaan Indonesia itu hanya dikuasai oleh 200 orang saja. Padahal jumlah penduduk Indonesia itu 200 juta. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata memang benar ya. Silahkan misalnya membaca kekayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Itu hanya beberapa orang saja yang menguasai sebagian besar dari tanah air Kalimantan. Demikian juga di Riau, demikian juga di Jambi, apalagi di Papua. Sangat jelas bahwa tanah Papua itu terjadi ketidakadilan, di mana kekayaan alamnya yang begitu banyak, bahkan hampir semua tanah gunung yang ada di Papua itu memiliki kadar emas, itu sebagiannya tidak diperuntukkan untuk orang dan wilayah Papua. Jadi ada ketimpangan yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian.
Maka salah satu keunggulan Indonesia adalah kekayaan alamnya. Tetapi pada saat yang sama itu ada parasit kekayaan alam di mana dia belum dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, itu berkaitan soal keunggulan kita di bagian keragaman. Keragaman, pluralisme, toleransi. Sebagaimana salah satu unsur dari ciri demokrasi. Kita sejak tahun 55 sampai sekarang itu dapat melaksanakan salah satu unsur demokrasi, yaitu pemilu, dengan sangat baik. Meskipun ada satu dua problematika ya, tetapi melihat konteks yang sangat besar, kita dipandang sebagai negara demokrasi yang cukup baik. Apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain dengan ciri khas yang sama. Misalnya Malaysia, Brunei Darussalam, Irak, Arab Saudi, Iran, macam-macam ya, baik yang menggunakan demokrasi atau tidak, Afghanistan, dan seluruhnya. Kita relatif baik di dalam menjalankan demokrasi. Kalau kita bandingkan pluralisme kita, ya, misalnya bagaimana hubungan antar umat beragama. Di sini sangat berdampingan. Misalnya kemarin saja ya, ada perbedaan awal puasa bagi pemerintah dan ormas Muhammadiyah. Dan ormas besar seperti NU itu keputusannya sama dengan keputusannya pemerintah. Perbedaan melaksanakan puasa ini bagi kita menjadi hal yang sangat biasa. Puasa duluan, puasa belakangan, buka duluan, dan seterusnya. Ini hampir tidak terjadi di negara-negara Muslim lainnya. Bahkan kalau perbedaan seperti ini terjadi di negara Muslim lainnya, itu bisa terjadi pertumpahan darah. Nah, di Indonesia toleransi, pluralisme itu tidak masalah. Ini menjadi impian negara lain, menjadi impian warga negara Afghanistan, menjadi impian warga negara lainnya seperti kita. Ini keunggulan kita yang nomor 2. Akan tetapi kalau kita lihat keunggulan kita ini, itu ternyata ada parasitnya juga yang makin lama daya toleransi dan pluralisme kita itu semakin melemah. Ada beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan bagaimana kuatnya toleransi dan pluralisme kita di Indonesia itu turun. Ya. Ada pertengkaran antar ormas lapangan, ada gerakan-gerakan tertentu yang kita temukan yang pada akhirnya mendasarkan kepada suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada suku ini dan suku itu berantem, ada golongan ini dan golongan itu, baik di desa, lebih-lebih di kota, itu juga menggunakan cara-cara sara untuk melakukan aksinya. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ormas berbasis keagamaan, itu juga mulai menggeliat, ya, mulai menggeliat. Beberapanya sempat kita lihat, kita analisis masuk ke level yang sifatnya pemilihan.
Nah, ini adalah parasit dari toleransi dan pluralisme yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Pada saat yang sama, toleransi, pluralisme, dan gerakan kita terhadap kekuatan ini itu memang masih kuat dibanding dengan negara-negara lain. Dan negara lain sangat kagum terhadap kita. Tapi di internal kita sendiri, ternyata kita juga memiliki parasit itu. Ada gerakan-gerakan baik skala kecil maupun menengah yang pada akhirnya menggugat gerakan toleransi yang sudah kita bangun. Ya. Toleransi yang sudah kita bangun. Berikutnya teman-teman sekalian, itu adalah keunggulan yang ketiga yang kita miliki. Keunggulan kita yang ketiga yang kita miliki itu adalah adanya organisasi-organisasi non-pemerintah yang melakukan pekerjaannya seperti pekerjaan pemerintah. Anggap saja misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, bahkan ke level organisasi-organisasi yang menengah ke bawah. Ya. Misalnya dalam konteks ini organisasi yang sifatnya keagamaan, misalnya gereja, organisasi semua agama itu punya organisasinya, termasuk juga gerakan anak muda, misalnya seperti HMI, PMII, pelajar, ya, IMM, IPBNU, Fatayat, dan seterusnya. Ribuan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang ada di Indonesia. Pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang kadangkala mewakili dari tugasnya pemerintah. Ya, mewakili tugasnya pemerintah. Sebagai contoh misalnya ya, pada saat pandemi. Pada saat pandemi berlangsung, salah satu kegagapan dari pemerintah itu adalah menyelesaikan pandemi ini secara cepat. Ya, menyelesaikan pandemi secara cepat. Bagaimana mengurusi hampir seluruh orang yang sakit untuk selesai dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Contoh itu. Nah, kegagapan pemerintah itu, ya, kegagapan pemerintah itu pada akhirnya kemudian ditutupi oleh organisasi-organisasi non pemerintah. Misalnya kemarin organisasi Muhammadiyah itu menyediakan rumah sakitnya yang sangat banyak untuk menjadi tempat pasien COVID-19. Nahdlatul Ulama itu menyediakan pesantren-pesantrennya sebagai tempat bermukim dan tempat agar protokol kesehatan terjadi. Lembaga-lembaga ormas lain banyak sekali yang menghimpun, ya, misalnya kayak Gus Durian, Bunda Suci, menghimpun dana-dana dari masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat. Hampir seluruh pekerjaannya untuk membantu masyarakat itu sebenarnya yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Mestinya dilakukan oleh pemerintah, tetapi karena gitu ya, ini menjadi panggilan dari antar sesama, maka kemudian dikerjakan oleh ormas-ormas tersebut. Bahkan kadang-kadang tanpa berkoordinasi dengan pemerintah. Nah, kuatnya orang yang memberikan bantuan kepada masyarakat, memastikan masyarakat itu berjalan dengan baik, bahkan kadang-kadang menjamin kehidupan mereka yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, itu tidak terjadi di negara lain. Ini keunggulan negara kita. Misalnya kalau kita mau lihat di
Malaysia. Seluruh urusan masyarakatnya itu ya diurusi oleh negaranya. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu kalau pemerintahnya berhenti, masyarakatnya berhenti. Afghanistan. Itu kalau nggak ada kekuatan negara, bahkan mungkin kekuatan non-negara lain, itu udah sangat porak-poranda. Ya. Bahkan negara-negara yang sangat modern pun, misalnya Amerika, Inggris, Australia, ketergantungan terhadap negara itu menjadi sangat tinggi. Kalau negaranya ambruk, maka masyarakatnya langsung ambruk. Tetapi di Indonesia tidak. Ya, di Indonesia itu tidak. Di Indonesia itu negara bisa ngapain saja. Mungkin kebijakannya tidak terlalu membela kekuatan rakyat. Tetapi karena ada pengampunya, ada pihak lain yang mengurusinya, maka seringkali negara kita itu terselamatkan oleh ormas-ormas yang memiliki anggota yang sangat banyak itu. Ya. Itu salah satu keunggulannya. Tetapi kita juga punya parasitnya ya. Kita punya parasitnya. Parasitnya apa? Parasitnya adalah bahwa ormas-ormas itu meskipun membantu pemerintah, tetapi cara pandangnya itu adalah cara pandang yang sangat membantu negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka punya satu visi, satu misi, pekerjaannya itu hanya untuk negara Indonesia tercinta. Nah, tetapi saat sekarang ini kita mulai punya letupan-letupan. Letupan-letupan yaitu berkaitan soal ormas-ormas kecil yang sudah mulai membangkang, mulai mewujudkan, mengusulkan, berjuang, bahkan bergerak bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia itu bisa goyang. Dalam konteks ini kita bisa lihat misalnya soal intoleransi, soal terorisme, dan seterusnya. Ya. Bahkan mungkin rong-rongan terhadap negara itu recording in progress. Nah, itu salah satu parasit dari yang ketiga. Nah, saya kemudian yang terakhir ya, ini berkaitan soal dunia kita. Dunia demokrasi dan dunia kepemiluan kita ya. Dan ini menjadi perenungan terakhir bagi kita bagaimana sebenarnya kita sebagai penyelenggara pemilu, sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia yang melihat proses demokrasi ini secara lebih substansial. Yang pertama saya bilang bahwa demokrasi dan pemilu kita menjadi sangat baik. Kepemiluan kita sudah oke. Dipuji oleh banyak negara, ditiru oleh banyak negara, apalagi negara-negara Muslim. Tetapi kita juga dalam proses yang sama, secara substansial kita punya parasit. Demokrasi dan pemilu kita itu sebenarnya sedang kita nilai baik. Kalau ada salah satu ciri khas demokrasi dan pemilu ya, kalau ada istilahnya itu check and balances, ya. KPU melaksanakan, Bawaslu melakukan check and balances, ya. Pemerintah eksekutif menjalankan roda pemerintahan, check and balancesnya itu adalah legislatif. Penegakan hukumnya itu di yudikatif. Pembagian kekuasaan di kita itu akan sangat baik kalau kekuasaan itu dibagi. Kekuasaan itu dibagi. Ada yang menjalankan, ada yang melakukan pengawasan, dan ada yang melakukan penegakan hukum, gitu ya. Nah, di dalam proses demokrasi, semakin itu terbagi, maka sesungguhnya semakin dia baik
dan semakin berkualitas. Kalau ada kekuasaan di suatu negara, yang kekuasaan itu kemudian yang menjalankannya semakin banyak, dan kekuasaan itu semakin terkontrol dengan baik, itu makin demokratis sebuah negara. Ya. Misalnya dalam hal ini Dewan Eksekutifnya, jajaran presiden dan kementeriannya menjalankan suatu program, dan program itu kemudian benar-benar diaudit, benar-benar diawasi oleh DPR-nya, oleh legislatifnya, dan apabila ada pelanggarannya itu ditindak oleh kuasa pengadilan. Kalau tiga kekuasaan ini berjalan dengan baik, maka itulah yang disebut dengan demokrasi yang berkualitas. Satu lagi syarat dari demokrasi, selain dia membagi kekuasaan seperti itu, dia juga memisahkan diri dari kekuatan, ya, dalam hal ini kekuatan orang yang memiliki modal. Orang yang memiliki modal yang sangat banyak, dia memiliki kekuasaan keuangan yang besar, pengusaha-pengusaha besar yang dalam hal ini mendapatkan kebijakan dari negara. Ya. Jadi negara demokrasi yang baik itu juga bisa memisahkan antara kekuatan negara sama kekuatan pemodal. Kekuatan pemodal, orang-orang yang maha kaya, orang-orang yang uangnya tak terbatas, orang-orang yang dapat menjalankan roda ekonomi dengan sangat besar. Yang saya sebut di awal tadi ya, orang yang memiliki hutan, memiliki kapal, memiliki minyak, memiliki dan seterusnya. Negara itu akan bagus, akan demokratis, akan berjalan dengan baik kalau negara punya kuasa dan tidak selamanya bergantung pada kekuatan-kekuatan pemodal pengusaha besar ini. Karena kalau dia berjalan menguasai negara atau pemodal menguasai negara, maka roda pemerintahan itu akan dijalankan dengan cara bisnis, bukan dijalankan dengan cara sesuai dengan prinsip dari negara Indonesia itu, yaitu melindungi segenap seluruh warga Indonesia, termasuk orang-orang yang nasibnya tidak beruntung. Ya. Kalau negara dikelola secara pemodal, maka basis keuntungan yang akan menjadi cara pandang. Tetapi kalau negara dihitung secara prinsip tata kelola negara yang baik, maka yang didahulukan itu bukan keuntungan, tapi yang didahulukan itu adalah pemerataan. Akan sangat berbeda ya antara pemerataan dan keuntungan. Negara itu adalah basisnya pemerataan, kalau pemodal basisnya adalah keuntungan. Maka di dalam proses pemodal mempengaruhi negara, negara tidak boleh kalah. Negara harus menguasai seluruh kekuatan-kekuatan itu dan mendayagunakan untuk seluruh keuntungan dan warga negaranya. Nah, parasitnya adalah teman-teman sekalian, ini sebagaimana refleksi kita selama ini gitu ya, bahwa negara kita Indonesia sekarang ini pertama tentu kekuasaan ekonominya itu masih belum merata, penguasaan terhadap sumber daya alam itu belum merata. Dan kalau kita mulai perhatikan ya, antara tadi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pemodal yang mestinya mereka berada dalam kamarnya masing-masing sesuai dengan fungsinya masing-masing, sekarang kita mulai melihat
ada rapatan-rapatan tertentu. Ya. Ada situasi di mana empat kekuatan ini yang mestinya terpisah dan menjalankan fungsinya masing-masing itu mulai bergerak kepada titik yang sama, baik di level yang paling tinggi, kekuasaan yang paling tinggi, ataupun kekuasaan menengah, kekuasaan rasanya seperti itu, atau kekuasaan yang berada di luar negara, misalnya kekuasaan partai politik. Siapa yang menguasai partai politik? Kita bisa lihat. Demikian juga kelompok-kelompok organisasi di luar negara non partai politik. Itu sebagiannya juga mulai agak merapat gitu ya. Nah, kalau mereka menuju ke satu kekuatan partai politik, menuju kepada satu kekuatan yang maha dahsyat dengan dukungan 4 kamar ini, maka kita bisa refleksikan kepada teori yang pertama tadi, bahwa berjalannya sebuah demokrasi di negara yang baik itu adalah bagaimana bisa melakukan check and balances antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan kekuatan pemodal. Dan cara pandang ini kita bisa terapkan di semua negara, termasuk negara kita tercinta. Apakah parasit demokrasi, di mana kekuatan maha dahsyat menjadi satu, atau kekuatan-kekuatan itu terbagi sehingga check and balances-nya kemudian kita bisa munculkan. Saya kira itu ya sebagai pengantar dan refleksi kita terhadap posonan malam ini. Memang mungkin cukup berat, tapi tantangan dalam dunia demokrasi dan kepemiluan kita salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita dalam, dan mungkin tidak menambah berat ya, apa yang menjadi topik pembahasan kita. Saya kira itu sebagai pengantar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Maskur atas pencerahannya. Kemudian begini Cak Maskur, terkait dengan tema yang kita angkat sekarang ini dari parasit demokrasi itu, yang berikutnya adalah demagog dan narsisme. Apakah bisa kita golongkan dengan pemodal-pemodal itu sebagai demagog, atau kemudian mereka menjadi punya sikap-sikap yang narsis begitu, Cak Maskur? Mohon pencerahannya. Ya, saya kira bisa dua-duanya ya. Demagog itu kan artinya orang yang tidak tepat pada kekuasaan tertentu. Mestinya kekuasaan itu dikelola oleh orang baik, tetapi muncul demagog, orang yang buruk dan melakukan menguasai dalam satu kekuasaan tertentu. Narsisme itu sebagaimana yang kita lakukan ya, yang kita pahami ada individualisasi, yang dilakukan di tempat publik yang itu sebenarnya tidak pada tempatnya. Jadi dua-duanya ada titik temunya, yaitu pada tidak tempatnya. Demagog itu adalah orang yang tidak layak menjadi pemimpin tapi menjadi pemimpin. Narsisme itu adalah orang yang sesungguhnya tidak perlu dipublikasikan, tetapi kemudian dipublikasikan secara individual. Nah, dua hal ini tidak pada tempatnya itu sesungguhnya adalah parasit dari demokrasi kita. Secara substansi menempati jabatan perlu dipilih, dan narsis itu adalah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya juga tidak pada tempatnya, karena
proses publikasi atau proses individualisasi itu tidak perlu dimunculkan karena kekuasaan itu sifatnya adalah kelembagaan. Begitu, Mas Moderator. Terima kasih. Kemudian begini, Cak, kalau sekarang ini kita akan sering dengar bahasa-bahasa pencitraan. Apakah ada satu benang merah antara narsisme dengan pencitraan ini, Cak? Ya, kalau pencitraan itu sifatnya netral ya. Apa namanya? Kalau narsisme itu sudah memiliki unsur individual, efek negatifnya sudah kuat. Tapi kalau pencitraan kalau pencitraan itu sesungguhnya adalah pencitraan itu soal cara pandang. Ya, misalnya sebagaimana yang kita bisa pelajari ya, ada 4 orang buta, lalu masing-masing memegang gajah. Ada yang memegang belalainya, memegang kakinya, ya, memegang gadingnya, satu lagi memegang kupingnya. Gitu. Nah, bagi 4 orang ini definisi soal gajah itu berbeda. Ada orang kalau ditanya, orang buta kalau ditanya, yang satu ya mungkin dia seperti tiang, seperti pipih dan seterusnya. Nah, pencitraan itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membuat mata kita itu seperti matanya 4 orang buta tadi sebagai cara pandang. Kalau kita ingin mencitrakan gajah sebagai orang, sebagai yang pipih, ya kita perlihatkan telinganya. Tapi kalau kita ingin yang kuat gitu, maka kita tinggal perlihatkan kakinya. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah realitas, maka kita bisa mengubah cara pandang terhadap realitas. Mengubah cara pandang terhadap realitas itu adalah pencitraan. Itu sifat netralnya pencitraan. Kalau narsisme itu sudah punya daya negatifnya, ya, punya daya negatifnya. Dia sudah bisa menginformasikan apa yang dia tidak punya, rasa pembohongannya tinggi. Itu pembedaannya. Oke, terima kasih. Berarti dalam hal ini untuk macam pencitraan ini belum masuk pada kategori parasit ya, Cak ya. Apalagi seperti sekarang ini ada yang mengatakan kita itu masuk pada era masa satu kebutuhan terhadap satu image, sehingga masuk pada the era of imageology, dan karenanya kita mau tidak mau memang harus menghadapi suatu kenyataan bahwa citra itu akan juga penting daripada kenyataan. Demikian, Cak Maskur. Apakah demikian? Hah? Oke, Cak, ini ada pertanyaan dari Sobat Bawaslu, Cak Maskur. Silahkan. Ada yang bertanya, warga Kedung Putih. Ya. Halo. Halo. Silahkan. Halo. Sobat yang mau bertanya. Ya, sorry. Bisa diulangi lagi? Saya tadi kayaknya sempat enggak. Oh, demikian enggak? Kaitannya dengan tadi, apakah kalau demikian yang pencitraan itu tidak masuk pada golongan, saya ulang ya Kak, tidak masuk pada golongan parasit ya Cak ya?
Dan kalau seperti itu, apa yang pernah disampaikan pada dalam suatu, saya pernah mengikuti itu, bahwa kita masuk pada the era of imageology, di mana mau tidak mau kita harus menghadapi suatu kenyataan bahwa citra itu lebih penting dari kenyataan. Kalau yang seperti itu bagaimana, Cak? Ya, saya setuju bahwa kadang-kadang dunia citra itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu iya. Tetapi lama-kelamaan citra itu punya dunianya sendiri. Itu yang wajib kita catat ya. Citra itu punya dunianya sendiri. Sehingga pada akhirnya tidak perlu juga menyambungkan antara kebenaran yang ada di dunia citra dengan kebenaran yang ada di dunia nyata. Karena sekarang mereka sudah misah. Ya. Jadi pada dunia nyata kita bisa A, tapi pada dunia citra kita bisa B. Dan lama-kelamaan ternyata kita tidak perlu menyamakan atau merelevansikan antara bahwa B itu tidak sesuai dengan A. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Sekarang ini justru dunia citra itu punya dunianya sendiri dan penikmatnya penikmat sendiri. Saya kasih contoh ya. Contoh misalnya kayak metaverse. Metaverse itu kita semuanya punya di situ. Punya rumah, punya kendaraan, punya avatar sebagai bentuk kita di sana, ya kan? Medsos itu juga Instagram, Facebook dan seterusnya itu lama-lama kan menjadi dunia sendiri di situ, bukan lagi dunia fakta. Bahkan dalam konteks sekarang ini, misalnya dalam dunia teknologi yang sekarang ya, oke, ya. Dalam dunia metaverse, di dunia nyata itu ada orang disabilitas disabilitas daksa. Dia tidak punya dia tidak punya kaki sehingga pakai kursi roda, ya kan? Artinya dia punya keterbatasan untuk dalam hal ini misalnya menjadi aktor film, ya, tidak bisa dia menjadi aktor film, hampir mungkin tidak bisa. Akan tetapi di dunia yang sekarang, dunia teknologi dan dunia digital sekarang, itu dia bisa. Dia punya avatar, avatarnya tidak seperti dia, avatarnya lengkap, ya. Dia punya fisik yang bagus, dia yang bikin, lalu kemudian dia main film. Main filmnya di dunia metaverse. Dan bermain filmnya di dunia metaverse, dia dapat uang. Dia bisa bisnis, dia bisa jualan, dia bisa bermain peran. Artinya yang dia tidak bisa lakukan dalam kondisi dia yang tunadaksa, dia bisa lakukan di dunia digital. Dan sekarang banyak sekali orang-orang yang bisa melampaui keterbatasannya di dalam dunia digital dan dunia metaverse untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau situasinya seperti ini bagaimana? Ya, kita sudah tidak lagi berpikir bahwa pencitraannya itu tidak cocok dari dunia kenyataannya. Sudah berpikir tidak seperti itu sudah tidak relevan. Yang perlu kita relevankan adalah dunia nyata punya dunianya sendiri, dengan penilaiannya sendiri, dengan karakternya sendiri. Dunia media sosial pada akhirnya juga memiliki dunianya sendiri. Dan tidak perlu dihubungkan. Medsos punya dunia sendiri, punya perbincangan sendiri yang kadang kita tidak tahu, punya algoritma sendiri. Saya sebagai seorang YouTuber, itu kalau bicara di dunia medsos, kaum medsos, orang di medsos, itu punya algoritma sendiri.
Dan algoritma di medsos itu tidak seperti algoritma yang ada di dunia nyata. Kita kalau mau membahas berkaitan soal wudhu misalnya, maka menyampaikan dengan kata wudhu cocok untuk di dunia nyata. Tapi hanya menggunakan kata wudhu di medsos, warga masyarakat agama di YouTube bisa jadi tidak bisa menikmati penjelasan wudhu kita. Harus ada komunikasi-komunikasi yang kita buat sehingga algoritmanya ketemu. Nah, pada titik ini memang kita harus berpikir antara dunia nyata dan dunia maya, dunia digital memang punya karakter dan dunianya sendiri-sendiri, ya. Semakin mengarah ke sana, ya, semakin mengarah ke sana. Jadi kalau pada akhirnya nanti kita dipikir ini nggak cocok dengan wajahnya yang asli, itu makin tidak relevan karena dalam dunia itu memang punya dunianya sendiri dan kita sangat menikmati di bagian itu gitu ya. Dan kita tidak perlu kaget bahwa dia tidak seperti adanya, tidak perlu kaget karena itulah dunia digital sekarang. Dia bisa diformulasi dengan sangat luar biasa. Makanya kalau kita melakukan pengawasan pemilu, yang kita lakukan bukan menyalahkan yang digital itu membohongi yang faktual, tidak seperti itu. Menurut saya justru cara kita melakukan pengawasan itu harus lebih naik caranya, harus lebih teknologi, harus lebih forensik, harus lebih melihat perkembangan bahwa ini ada pengawasan nyata dan ini ada pengawasan maya. Harus merengkuh ke arah sana yang jauh lebih dahsyat. Tidak bisa kita menggunakan cara tradisional karena perkembangannya sudah sangat digital gitu ya. Termasuk juga penindakannya. Penindakan yang bersifat waktu, pelaporan, alat bukti, penyampaian dan seterusnya yang mungkin masih bersifat tradisional, masih berkutat pada ketentuan perundang-undangan dan kemudian tidak dapat menjangkau, itu harus dapat menjangkau. Jadi situasinya bukan yang kita salahkan, tetapi ketentuan perundang-undangannya yang harus dapat menjangkau hal-hal yang seperti itu. Saya kira itu. Oke, Cak Masko, terima kasih atas pencerahannya. Tapi ini masih juga bagi terus terang, kalau bagi orang-orang awam mungkin bahasa demagog itu masih masih belum begitu kenal ya dengan bahasa itu. Atau kalau begini bagaimana Pak Cak Maskur? Umpama bisa diberikan satu contoh perilaku demagog, perilaku narcisme yang itu pada dasarnya itulah yang menjadi parasit demokrasi itu. Mungkin untuk diberikan satu ya, contoh. Kalau pemimpin demagog itu kalau di bahasa kita yang pemimpin zalim, ya. Begitu, ya. Pemimpin demagog dan narsis itu adalah pemimpin zalim. Nah, itu bahasa kita, bahasa agama kita. Bahasa agama kita itu bahasa pemimpin yang zalim. Kalau kita melihat ya sejarah-sejarah pemimpin yang zalim ya sudah kelihatan sekali ya. Raja-raja zalim, penguasa-penguasa zalim, sejarah-sejarah pemimpin zalim dan seterusnya gitu. Pertama, sebagai pemimpin dia melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan janji-janji politiknya. Dia tidak memperhatikan rakyatnya dan dia hanya menyenangkan gitu ya, menyenangkan kelompok-kelompoknya sendiri saja. Sehingga indikator-indikator itu menunjukkan bahwa dia sebagai pemimpin itu meletakkan jabatannya tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi demagog itu adalah pemimpin zalim. Pemimpin zalim itu adalah pemimpin yang tidak melaksanakan kepemimpinannya atau melaksanakan kepemimpinannya tidak pada tempatnya. Begitu, Mas. Oke, terima kasih. Cak Maskur, ternyata untuk pertemuan ini sudah beberapa menit berjalan. Kami sampaikan terima kasih kepada Cak Maskur
yang telah berkenan untuk bergabung dengan kami. Untuk sobat-sobat Bawaslu, masih ada yang bertanya tidak ini? Tidak ada. Oke. Cak Maskur, kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Oke, siap. Terima kasih ya. Ya, terima. Oke, Assalamualaikum yo. warahmatullahi Salam buat teman-teman wabarakatuh. sekalian. Salam buat Bawaslu, teman-teman Bawaslu Demak. Oke. Sobat Bawaslu yang berbahagia, demikian perbincangan kita pagi ini dalam program Posonan episode pertama. Kita jumpa lagi dalam tema-tema yang berbeda untuk besok sampai insya Allah tanggal 17 sampai 18 akan kita temani bersama dengan Bawaslu dalam episode-episode selanjutnya. Dari kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya, Mudoaf, staf Bawaslu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.